Nenek-nenek jualan daun terlarang dicampur dengan kue. Jadi laris manis, bahkan menjadi kaki tangan bos besar yang baru. Nenek Paulette adalah orang miskin yang setiap hari mengambil barang gratis dan barang-barang sisa di pasar untuk kehidupannya sehari-hari. Ia juga tipikal nenek-nenek cuek yang tidak suka bersosialisasi dengan orang. Namun ia memiliki beberapa teman dekat yang selalu ada untuknya. Suami nenek Paulette sudah lama meninggal. Namun si nenek cukup rajin mengunjungi makam suaminya. Nenek Paulette memiliki anak, di mana anaknya sering menitipkan cucu nenek ke rumahnya. Nenek Paulette tidak menyukai cucunya, karena nenek Paulette orang yang intoleran. Suami dari anak nenek Paulette seorang kulit hitam dan bekerja di kepolisian. Malam itu, ketika nenek Paulette sedang mencari barang bekas, itu tidak disengaja. Melihat sekelompok remaja sedang bertransaksi, benda terlarang. Esoknya ketika menantu nenek Paulette bersama rekan polisinya datang, mereka sedang mencari info-info soal pembagian barang terlarang di area rumah nenek. Mendengar ternyata benda itu bisa menghasilkan uang yang banyak. Diam-diam nenek Paulette tertarik. Apalagi hari itu, tiba-tiba para rentenir datang menyita barang-barang di apartemen nenek Paulette. Karena menunggak utang, jadilah nenek Paulette memutuskan menemui tempat si bos. Benda terlarang untuk meminta pekerjaan. Nenek Paulette dipertemukan dengan Vito. Namun melihat nenek tua meminta pekerjaan kepadanya, Vito menolak. Hari itu nenek Paulette sedang mengintip kepolisian, sedang mengejar para bandit di sekitar rumahnya. Dan tanpa sengaja, bandit itu melempar benda terlarang itu tepat ke arah nenek Paulette. Si nenek memutuskan menemui Vito lagi dan memohon untuk membantunya berjualan, karena polisi tidak akan mencurigainya. Dan akhirnya, Vito memberikan sedikit dulu untuk uji coba nenek Paulette berjualan. Nenek Paulette pun mencari cara bagaimana ia akan menjual barang ini tanpa terlalu mencolok. Dan akhirnya terbentuklah permen daun terlarang. Piala. Untuk pertama kalinya menemui menantunya di kantor. Hal yang jarang terjadi. Paulette ingin tahu berapa para pengedar menjual benda terlarang ini per kilonya, agar ia tahu harga pasaran yang bisa ia jual nantinya. Nenek Paulette mencari info di mana ia bisa mendapatkan benda orang itu di daerah ini. Dan ternyata di bawah stasiun, inilah biasanya orang berjualan benda tersebut. Nenek Paulette menawarkan satu-satu, namun ada yang takut. Tapi ternyata ada pula yang tertarik. Bahkan ada beberapa yang memuji barang milik si nenek. Akhirnya nenek Paulette berhasil menjual, barang Vito habis tak bersisa. Sehingga ketika selanjutnya anak buah Vito memberi barang, kali ini Vito ingin memberi utuh untuk dijual. Nenek Paulette. Ketika jalan pulang, ada sekelompok polisi yang anjingnya menggonggong langsung pada nenek. Namun karena menantu nenek ada di sana, tentu saja ia tidak percaya. Mertuanya membawa benda-benda terlarang dan memutuskan mengantarkan nenek Paulette pulang. Lalu saat nenek hendak mengolah bahan-bahannya, sahabat nenek datang. Mereka mencium bau enak dari arah dapur. Namun nenek Paulette beralasan ada seseorang di dapurnya agar teman-temannya tidak curiga bahwa ia sedang mengolah sesuatu yang terlarang. Nenek Paulette akhirnya kembali berjualan di daerah stasiun. Tapi sungguh-sungguh tak sadarkan diri. Ini adalah wilayah orang-orang lain yang ada di sana. Semenjak ada uang, Nenek Paulette kini bisa berdandan cantik, memikat teman-temannya. Namun karena tahu ini perbuatan berdosa, Nenek Paulette meminta ampunan kepada seorang Romo yang kaget dengan perbuatan si nenek. Nenek tua dikeroyok pemuda setempat. Karena sudah mengambil wilayah berjualan mereka, nenek ini bukan berjualan biasa, melainkan kan menjual permen dengan campuran bahan terlarang yang memikat banyak pelanggan. Kini Nenek Paulette babak belur dan uangnya dirampas. Pemuda yang marah itu, Nenek Paulette, harus mencari cara lagi bagaimana ia memasarkan barang miliknya sampai ketika anaknya datang untuk menitipkan cucu Nenek Paulette. Seperti biasa, namun nenek harus menutup matanya dengan kacamata.
Nenek Paulette sibuk sendiri, sedangkan cucunya mencoba memeriksa barang-barang milik neneknya. Karena sadar cucunya tidak bersuara, akhirnya Nenek Paulette memeriksa dan marah. Sekali ditemukan, cucunya menyentuh barang-barang lamanya. Cucunya berlari, mengunci pintu dapur dan mengadon. Adonan bahan terlarang, Nenek Paulette. Dan Nenek Paulette mencoba membujuknya. Akhirnya ketika pintu terbuka, Nenek Paulette mendapati bahwa cucunya telah mencampur adukkan semuanya, rahasia itu ke kuenya. Dan ketika ia akan mengejar cucunya, jantung nenek tiba-tiba sakit. Cucunya Leo segera memberi obat Nenek Paulette dan membuka kacamatanya. Di sanalah ia melihat lebam di mata neneknya. Namun sejak kejadian ini, tiba-tiba saja Nenek Paulette jadi baik kepada cucunya dan membuat anak nenek curiga. Saat itu teman-teman Nenek Paulette datang mencicipi kue coklat campuran benda terlarang itu dan membuat mereka lama-kelamaan merasa dimabuk. Kepayang. Akhirnya Nenek Paulette menemukan solusi untuk jualannya. Hingga besok pagi, ketika sudah ditunggu, pemuda-pemuda yang mengeroyok nenek, ya ada alasan ingin berjualan kue. Kini dalam bentuk kue benda terlarang ini, jauh lebih laris. Karena Nenek Paulette menaikkan harganya. Bahkan bos nenek yaitu Vito sampai kaget dengan trik jualan. Nenek-nenek Paulette pun meminta bagiannya dinaikkan 10%. Dan akhirnya Vito menerimanya. Namun kini yang harus dijual nenek lebih banyak lagi. Nenek Paulette memutuskan akan membeli TV baru. Karena TV-nya sebelumnya disita oleh rentenir. Bahkan ada fitur 3 dimensi yang bisa dibeli si nenek. Nenek Paulette juga sekarang berjualan di apartemennya. Dan para langganannya datang sendiri ke rumahnya membeli kue. Semakin banyak Nenek Paulette menyetor uangnya kepada Vito, bahkan pemuda-pemuda yang dulu mengganggu nenek. Paulette kini diancam oleh Vito untuk tidak mengganggunya. Sehingga barang yang harus dijual. Nenek Paulette kini telah naik 2 kilo lagi. Bahkan kini Nenek Paulette dijaga bodyguard Vito ketika pulang ke rumah. Sampai akhirnya Nenek Paulette memutuskan mengajak pemuda ini untuk bertamu ke rumahnya. Nenek Paulette memberi mereka kue yang dicampur bahan-bahan terlarang itu dan mengajak bekerja sama jika mereka bisa mencari pelanggan untuknya. Akhirnya pelanggan Nenek Paulette semakin banyak. Bahkan teman-teman Nenek Paulette sampai heran. Ada banyak orang di rumah teman mereka. Teman-teman Nenek Paulette pun memutuskan akan menanyai langsung ke Nenek Paulette. Setelah diancam, barulah Nenek Paulette akhirnya jujur bahwa ia menjual kue dengan bahan terlarang. Ia sudah bosan menjadi gembel dan akhirnya bisa menikmati kemewahan. Setelah sekian lama, teman-teman Nenek Paulette memutuskan ikutan dan membantu si nenek sampai esok paginya. Pelanggan nenek menanyakan rumahnya kepada menantu Nenek Paulette yang adalah polisi. Menantu bersama-sama. Rekannya memutuskan mampir untuk melihat-lihat nenek penjualan Paulette. Rekan menantu Nenek Paulette terlihat curiga. Sampai ketika mereka melihat orang yang mereka curigai muncul dari dalam rumah Nenek Paulette. Rekan menantu Nenek Paulette sudah menyiapkan senjata. Ketika mendengar ketukan, ia menodongkan senjata kepada tetangga Nenek Paulette. Yang naksir kepadanya, untunglah perbuatan Nenek Paulette kali ini tertutupi. Karena mereka ada alasan untuk segera pulang. Banyak sekali para pecandu tertarik membeli kue nenek. Namun menantu si nenek yang adalah polisi menjadi ancaman baginya. Karena ia berjualan benda terlarang. Nenek Paulette yang biasanya mengambil barang dari orang kedua, yaitu Vito, kini dipanggil langsung oleh bos besarnya bernama Francis. Francis meminta Nenek Paulette yang akan menjadi pemasok menggantikan Vito. Bahkan Vito sampai dibuang. Namun Francis memiliki ide gila, yaitu menjual kue Nenek Paulette kepada anak-anak. Tentu saja Nenek Paulette yang memiliki cucu tidak tega kalau sampai anak-anak dirusak benda terlarang itu. Nenek Paulette kini memiliki hubungan yang harmonis dengan cucunya. Bahkan mengajaknya untuk jalan-jalan bersama sahabat. Teman nenek-nenek sempat penasaran
kenapa Nenek Paulette memiliki banyak uang. Tapi Nenek Paulette tidak bisa bilang, sampai ketika Francis nelpon, Nenek Paulette menolak tegas idenya itu. Nenek Paulette kemudian bermain poker bersama teman-temannya. Hidup nenek dan sahabatnya bergelimang kemewahan. Namun ketika Nenek Paulette pulang, rumahnya hancur berantakan. Vito sudah ada di sana. Atas perintah Francis, karena ia tidak suka ditolak. Tapi tiba-tiba menantu nenek datang ingin memberi kejutan. Mendengar ada suara kaca pecah, ia berniat mendobrak masuk. Namun Nenek Paulette beralasan, rumahnya baru saja diterpa angin badai. Dan mereka tidak perlu khawatir. Ketika nenek bersama sahabat-sahabatnya diskusi, anak Nenek Paulette datang memberi kabar. Cucunya menghilang ketika pulang sekolah. Sehingga Nenek Paulette berniat bertemu Vito. Langsung ia mengajak teman-temannya dengan mengancam salah satu anak buah Vito agar mereka bisa menyelamatkan cucu nenek. Akhirnya Nenek Paulette berhasil mengancam Vito, di mana mereka saling menodongkan senjata. Cucu Nenek Paulette diminta kabur. Namun sayang, salah satu teman nenek kelepasan, sehingga ketahuan bahwa senjata mereka palsu ini. Mereka semua malah ditahan oleh Vito sebagai sandera. Cucu nenek segera berlari keluar, di mana ternyata para polisi sudah bersiap mengepung mereka semua. Kini mereka akhirnya tahu di mana tempatnya, keadaan nenek dan teman-temannya. Kemudian polisi mendobrak masuk dan menangkap Vito bersama anak buahnya. Kini Nenek Pauletta tidak bisa menghindar. Menantunya bersama rekannya terpaksa harus menangkapnya. Namun ternyata para pelanggan Nenek Paulette sedang berdemo di luar, meminta penangguhan untuk si nenek. Karena sudah tua, akhirnya nenek dan teman-temannya dibebaskan. Bersyarat kini mereka tidak berhenti berjualan kue. Tapi tentu saja kali ini dengan bahan-bahan yang halal. Dan masih banyak orang. Seperti saat dulu.